Keputusan cerdas Sintayong buat Australia tak nyaman. Harus semangat poin menggiurkan jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Australia. Berapa ya kira poinnya? Saksikan beritanya hingga selesai. Kiper Australia bicara soal aroma Belanda di timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini banyak diperkuat pemain berdarah Belanda. Meski begitu, Australia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut dan lebih memilih fokus pada persiapan tim mereka sendiri. Indonesia telah banyak berubah dalam proses pembentukan tim nasional sepak bola. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda seperti J. Ides, Justin Hubner, Calvin Verdon, Sandy Walsh, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Saine Patinama, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangon, dan Rafael Struijk direkrut untuk memperkuat tim. Proses perekrutan ini diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Hasilnya sudah mulai terlihat dengan meningkatnya peringkat FIFA Indonesia. Belum lama ini Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan membawa pulang 1 poin. Berikutnya Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Bung Karno pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat dalam matchday kedua grup C. Kiper Australia Matirian menyatakan bahwa timnya tidak terlalu memikirkan dominasi pemain Belanda di skuad Indonesia. Australia lebih memilih fokus pada kekuatan tim sendiri. Kami tahu bahwa Belanda dikenal dengan gaya permainan sepak bola yang teknis dan modern. Mereka sangat mengandalkan teknik, setidaknya itu yang saya perhatikan saat bermain di Belanda. Kami fokus pada diri kami dan apa yang perlu kami lakukan. Kami yakin sebagai tim kami bisa bangkit dari hasil sebelumnya, tegas kiper AS Roma tersebut. Supporter timnas Indonesia Jami Australia tak tenang di GBK. Salah satu kelompok supporter timnas Indonesia memastikan bahwa Australia tidak akan merasa nyaman saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Garuda akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024. Indonesia akan menghadapi Australia yang memulai putaran ini dengan hasil buruk. Australia mengalami kekalahan mengejutkan saat menjamu Bahrain di Robina Stadium Kamis 5 September 2024 dengan skor 0-1 akibat gol bunuh diri Haris Soutar pada menit ke-89. Sementara itu Indonesia memulai kualifikasi dengan baik, berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Indonesia tidak diunggulkan dalam laga tersebut. Martin Paes menggila buat komentator Eropa terkagum-kagum. Seperti yang diketahui, laga antara Indonesia versus Arab Saudi baru saja digelar. Di laga kali ini Sintayong menurunkan starting line up yang berbeda dari biasanya. Marcelino yang biasa mengisi line up pertandingan digantikan Witan Sulaiman. Sintayong juga menurunkan pemain debutan yang ditunggu publik tanah air, yaitu Martin Paes. Laga yang berlangsung di Abdullah Stadium itu berjalan cukup menegangkan. Timnas Indonesia bermain apik sejak awal pertandingan. Lini belakang mampu menunjukkan performa yang solid meski mendapatkan tekanan dari tuan rumah yang dimotori oleh Salam Aldeswari. Secara luar biasa Indonesia justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu di menit ke-19 lewat gol Sandy Walsh yang membelokkan tembakan Ragnar Oratmangun. Arab Saudi merespon dengan meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun lini belakang timnas Indonesia yang digalang Josh Edzes masih sanggup membendungnya. Sayang pertahanan Indonesia akhirnya jebol juga setelah tembakan Musab Al-Jawai berbelok arah usai mengenai lengan Calvin Verdon. Martin Paes pun mati langkah dan bola. Masuk menjadi gol memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk menguasai pertandingan. Cuaca yang cukup panas di Arab memang membuat para pemain Indonesia sedikit kelelahan. Apalagi para pemain yang bermain di Eropa. Namun terlepas dari hasil laga, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memberikan pujian setinggi langit pada timnas Indonesia. Mancini menilai Indonesia punya permainan yang indah. Mantan pelatih Manchester City ini menambahkan memang pertandingan pertama selalu sulit untuk dilalui oleh seluruh tim termasuk Arab Saudi. Saya rasa ini menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal timnas Indonesia dengan baik.
Ini juga merupakan pertandingan pertama dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu sulit. Kami mengenal timnas Indonesia dengan baik, mereka telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Tim Indonesia merupakan salah satu tim yang maju dan kami telah melihat perkembangan tim U23 mereka. Apalagi sebagian menjadi bagian dari tim utama mereka, ujar Roberto Mancini. Salah satu rival menyeramkan timnas Indonesia melancarkan visi war kepada seluruh kontestan di grup C, salah satunya timnas Indonesia. Ya, sosok menyeramkan bagi timnas Indonesia itu ialah Haji Momoriyasu. Haji Momoriyasu adalah mimpi buruk timnas Indonesia. Ia memimpin Jepang mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Kini Jepang kembali satu grup dengan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, lawan perdana Jepang di grup C bukan timnas Indonesia, melainkan adalah Cina. Laga Jepang versus Cina sendiri baru saja tersaji tadi sore. Kedua tim memainkan pertandingan yang cukup menegangkan, akan tetapi kemenangan di tangan Jepang dengan skor 7-0. Pelatih timnas Jepang Haji Momoriyasu juga sadar dengan kompetisi berat di fase grup. Meski demikian, ia tetap menargetkan untuk meraih 3 poin dalam setiap laga yang dijalan oleh timnas Jepang. Kami mengharapkan persaingan yang ketat, tetapi kami bertekad untuk berjuang dengan gigih dan memenangkan setiap pertandingan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan setiap pertandingan di depan kami, ujar Haji Momoriyasu.